Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi Fauzani, Prodi Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Pamulang Tangerang dengan NIM 2510123000530. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di lingkungan SMP Anur Bululawang Malang dengan materi perkembangan ekonomi digital atau uang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Siapa? Apa? Terus? Moga-moga yang sakit diberikan kesembuhan. Sebelum memulai pembelajaran, saya minta tolong untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, ketua kelas silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina ma yanfa'una wa waftah qulubana futuhal arifin Sebelum saya mulai, silakan berdiri dulu, periksa kerapian sebentar. Mungkin kalau ada sampah di bawah itu sampean ambil dulu, kemudian sampean singgahkan dulu lah sebelum memulai pelajaran. Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, materi yang saya sampaikan hari ini yaitu adalah tentang perkembangan ekonomi digital, yaitu adalah materi uang. Sudah tahu uang semuanya? Apa sih pengertian uang itu? Oke, apa? Alat pembayaran yang untuk melakukan transaksi. Oke. Jadi garis besarnya adalah uang ini adalah alat yang kita gunakan untuk membayarkan atau kita membeli barang maupun jasa. Barang itu apa sih? Ada yang tahu barang? Barang ini apa, Rek? Benda. Kalau jasa? Tenaga atau pelayanan. Jadi itulah garis besarnya adalah tentang uang. Tujuan pembelajaran kita, bisa tolong ada yang mungkin bisa membacakan dari tujuan pembelajaran? Oke, Roro, silakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan membaca teks dan mencermati pemaparan dulu, peserta didik dapat memahami pengertian uang dan syarat-syarat uang dan konsep fungsi uang. Melalui bekerja kelompok dan diskusi peserta didik dapat membuat karya tempel dan peta konsep mindset tentang asal mula terciptanya uang, jenis uang, dan ekonomi sistem pembayaran. Oke, terima kasih kepada Mbak Roro. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui kegiatan membaca teks, mencermati pemaparan, peserta didik dapat memahami pengertian uang dan syarat-syarat uang dan konsep fungsi uang. Jadi yang kita bahas di sini adalah pertama adalah syarat-syarat, pengertiannya dulu, kemudian syarat-syaratnya, setelah itu adalah konsep dan fungsi uangnya. Jadi 3 pembahasan yang akan kita jabarkan pada sore hari ini. Yang kedua, melalui bekerja kelompok dan diskusi peserta didik dapat membuat karya tempel dan peta konsep atau mind map tentang asal mula terciptanya uang, jenis-jenis uangnya, kemudian evolusi sistem pembayaran. Jadi mulai misalkan contoh asal mulanya dulu pertama kali itu uang itu menggunakan apa, kemudian semakin lambat laut itu berganti dengan apa, setelah itu berganti lagi dengan apa, itu untuk asal mula terciptanya uang. Kemudian jenis-jenis uangnya. Kan sekarang sudah banyak tuh. Uang sekarang kan sudah macam-macam. Ada uang kertas, ada uang logam, juga ada uang elektronik.
Kemudian evolusi sistem pembayaran. Jadi mulai pertama kali membayarkan itu bagaimana, dengan menggunakan barang apa, kemudian alat apa, ya seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran yang bermakna. Yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan uang asli dan juga uang palsu. Jadi sampean diharapkan bisa membedakan uang asli maupun palsu. Pertanyaan saya, kalau misalkan uang yang sampean cuci nggak luntur, itu termasuk uang asli. Kalau misalkan luntur, palsu. Oke. Peserta didik dapat mensosialisasikan cara mengetahui keaslian uang, khususnya di lingkungan terdekatnya. Jadi harapannya, ketika sampean sudah mendapatkan pembelajaran ini, sampean bisa mensosialisasikan ke orang terdekat. Misalkan nenek sampean atau mungkin orang tuanya sampean. Banyak sekali kasus di luaran sana itu yang masih belum mengetahui tentang uang. Itu banyak. Satu kasus mungkin saya punya beberapa orang itu pernah cerita ke saya bahwasanya dia itu perempuan, sudah punya keluarga, tapi dia tuh nggak tahu uang. Jadi ketika dia dikasih oleh suaminya, dia bilangnya seperti ini, kamu dikasih uang berapa sama suamimu? Pokok banyak. Jawabannya seperti itu. Jadi yang dikasih pokok banyak, gitu. Ya itu berapa? Ya banyak. Jadi jawabannya kayak gitu. Nah, diharapkan dari ini saya bisa memberikan manfaat atau mensosialisasikan terhadap orang terdekat. Selanjutnya, manfaat pembelajaran yang kedua adalah melalui kerja kelompok peserta didik dapat bertukar pendapat dengan teman-temannya. Jadi dari kerja kelompok ini nanti sampean itu bertukar pendapat supaya sampean itu dapat inspirasi baru atau gambaran baru dari kelompok yang lain atau teman kelompok yang lain. Selanjutnya, melalui kerja kelompok peserta didik dapat mengkreasikan kreativitasnya. Jadi sampean bebas berkreasi. Mau sampean nanti pakai gambar apa, atau mungkin sampean nanti mau hias bagaimana, terserah sampean. Jadi mengkreasikan kreativitasnya sampean. Jadi keluarkan semua ide-ide yang ada di pikirannya sampean. Kemudian melalui kerja kelompok melatih untuk saling membantu, bekerja sama, menumbuhkan sikap gotong royong. Jadi kan kelompok ini kan nggak harus satu orang yang bekerja, kemudian yang lain diem aja, kan nggak seperti itu. Jadi sama-sama bekerja untuk menciptakan rasa atau menumbuhkan sikap gotong royong. Lah gotong royong inilah yang menjadi ciri khas asli dari Indonesia. Ada yang rumahnya desa? Yang rumahnya pedesaan? Ada? Oh, kota KB berarti? Ada. Siapa? Sama desa kah? Kota. Ada yang rumah pedesaan? Masih ada kerja bakti tiap minggu? Masih. Masih ada kerja bakti tiap bulan? Tiap tahun? Kemarin ini kan 17 Agustus. Pasti kan seluruh warga itu kan dalam setiap tahun itu kan pasti melakukan kerja bakti untuk 17 Agustus. Oke, untuk menimbulkan rasa gotong royong kita, saya minta tolong kepada sampean semua untuk berdiri supaya kita itu memiliki jiwa nasionalisme tinggi dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan berdiri dulu. Air putih terlupakan kan tergenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, ku hargai. Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sana aku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Hariku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, terima kasih. Kalian bisa duduk kembali. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ya, ini sampean di sini adalah saya menampilkan sebuah video untuk sampean pahami dan cermati tentang materi yang akan kita bahas selanjutnya. Asli mas. Kalau baru ini masih gimana? Asli mas, harus berapa itu? Kalau nasi ini punya wangi, saya juga cek. Itu punya saya mas. Kalau begini punya nasi. Nasi juga mas, sintetis. Si Maria hebat, jangan-jangan bisa tahu wangi dompet saya asli atau enggak? Tahu dong mas, mau menjelaskan ulang, ini bicaranya. Hei, baru belanja, uangnya baru kembali. Wanita terpastikan uangnya. Hei, kalau tahu cara kenali aslinya uang, jangan mudah lihat di kabar bawah. Gimana? Siapa hati-hati ada nama-namanya, ada angka tersembunyi yang berubah warna. Di sini letak penampilan. Kalau beda semua yang berbeda, kelihatan tersembunyi. Kalau diputar warnanya berubah juga. Jadi kan ada tekstur kasarnya, tinggal pas kau lewat dan angkat hidupnya.
percaya. Cari keaslian dengan Oke, dari video tersebut, apakah kalian sudah mengetahui antara uang asli maupun palsu? Belum. Bagaimana cara untuk mengetahui uang itu asli? Diraba, dilihat, diterawang. Oke, jadi pakai kata 3D. Selanjutnya, setelah sampean memahami sedikit gambaran tentang uang, maka hal selanjutnya adalah pretest. Jadi sampean jawab jawabannya saja, soalnya nggak usah ditulis. Oke, mulai dari sekarang. Waktu 5 menit cukup? Terlalu banyak mungkin. 2 menit? 5 menit. Oke, 5 menit. Sampean kerjakan pretest ini dalam 5 menit. Di lembaran saja, Rek. Lebih enak di lembaran saja. Iya, di lembaran saja. Di lembaran saja sampean tulis jawabannya saja. Silakan, Mas. Aslinya jawabannya singkat aja, biar enak. Sepahamanmu aja, sepahamanmu. Makanya saya kasih waktu sedikit itu. Jadi sepahamu saja, setaumu. Sampean langsung tulis jawabannya aja, biar waktunya nggak terlalu terbuang. Langsung jawaban dengan bahasamu sendiri, Rek. Sepengetahuanmu saja. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Desa sudah? Roro sudah? Yang sudah sampean kumpulkan. Sampean koordinir langsung, Mas. Sampean kumpulkan sendiri. Sudah? Jawab, Pak. Sampean kerja. Nah, soalnya nggak usah ditulis, jawabannya aja.
Jawabannya saja. Sudah? Sudah kalian kumpulkan? Masa lama rek 3 menit itu sudah selesai. Oke. Wis kerjakan. Selesai nggak selesai mengumpulkan wis. Selesai nggak selesai kumpulkan. Punya saya nggak dikasih nama. Wis nggak apa-apa wis, nggak selesai nggak apa-apa. Pak, aku sih Oke, terima kasih atas pretest ini. Jadi saya lihat dulu, teman kembali lagi ada ke sini. Jadi saya lihat banyak dari kalian ini yang masih belum mengetahui tentang uang. Maka dari itu, jadi kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Oke. Dan sebuah pertanyaan, apa sih uang itu? Apa itu uang? Alat transaksi. Oke. Yang lain mungkin apa itu uang? Alat transaksi saja. Gak ada yang lain. Alat penukaran barang, misalkan alat penukaran barang atau jasa. Selanjutnya di sini saya memberikan sebuah portofolio gambar dengan di situ kasusnya adalah Putu dan kakaknya yang ikut ibunya ke pasar. Hari ini aku dan Putu ikut ibu belanja bahan masakan di pasar. Dengan namanya anak kecil kan, dengan gayanya kan hore seperti itu. Kemudian tapi kenapa ibu bawa banyak kertas warna-warni ya? Itu apa? Kan namanya anak kecil, Rek. Lah si perempuan ini adalah kakaknya. Apa kamu bisa menjawabnya? Ya, betul. Jawabannya adalah uang. Jadi uang itu adalah alat untuk membelanjakan atau apa tadi? Uang transaksi. Oke. Uang adalah alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Jadi jawabannya sampean itu tadi sudah betul. Cuman yang lebih tepatnya adalah uang adalah alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Kalau barang adalah produk atau benda. Sedangkan jasa ini tenaga. Kalau misalkan produk, kita mengecek produk itu kan dari bagusnya, unik mungkin, atau mungkin yang lain lah lucu, estetik dan sebagainya. Nah kemudian kalau misalkan jasa, kita merasakannya itu bagaimana? Kita mengetahui jasa itu bagus atau jeleknya itu bagaimana? Dari hasilnya. Oke. Yang lain mungkin? Dari kualitas kerja. Dari kualitas kerja. Mungkin? Apa? Kalau kita menilai sebuah jasa itu dari pelayanannya, oke, termasuk. Jadi kalau misalkan barang kan kita mengeceknya kan, oh barang ini lo bagus, oh barang ini lo jelek, barang ini lo kurang kualitasnya, kan seperti itu. Tapi kalau jasa yang dicek itu adalah pelayanannya. Misalkan, sampean mau menjahitkan pakaian. Teman mau menjahitkan pakaian, oh di sana kurang bagus jahitannya. Mau potong rambut misalkan ke salon, oh di sana bagus, karyawannya juga ramah misalkan. Nah itu adalah yang dibeli dari sebuah
Jasa. Timbal baliknya, ketika jasa itu sampean tuh cocok dengan jasa itu, maka sampean akan kembali ke jasa tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya adalah syarat-syarat uang. Syarat-syarat uang yang pertama adalah acceptability, yaitu adalah dapat diterima. Jadi uang itu dapat diterima oleh semua orang. Dari bentuknya hampir sama semuanya. Jadi semua orang itu mengerti uang itu seperti ini. Jadi seperti itu. Yang kedua ada durability, yaitu adalah tahan lama. Yang kedua adalah tahan lama, durability. Contoh misalkan, sampean sering menemukan uang di kantong. Ketika sampean sudah keluar, kemudian uang lupa di kantong, kemudian orang tuamu mungkin atau sampean mungkin nyuci gitu, kemudian besoknya sampean menemukan uang di sakumu. Apakah uang itu tadi berubah? Tidak. Jadi maka dari itu adalah syaratnya uang yang pertama adalah acceptability, kemudian durability, selanjutnya adalah stability atau istilahnya stabil, tidak berubah-ubah. Meskipun dalam konteks di kehidupan nyata, di nyata kita itu terkadang ada sebuah perubahan. Contoh sekarang uang yang lebih baru itu kan bentuknya agak kecil, yang 1000. Kemudian 2000-nya itu semakin panjang sedikit. Kemudian 5000-nya panjang sampai ke 100 gitu. Cuman dengan warna yang berbeda. Untuk pembaruan ya warnanya sama, gitu. Selanjutnya ada portability atau istilahnya adalah mudah dibawa. Portability adalah mudah dibawa. Kalau di zaman dulu, uang itu kan bentuknya kan logam atau mungkin barang. Maka disepakatilah bahwasanya uang itu biar memiliki syarat itu adalah portability atau istilahnya dapat dibawa. Sampean mau membawa uang misalkan 1 juta, itu kan ya bisa dibilang kan nggak terlalu bawa berat gitu, apalagi menuju ke dunia digital. Malah kita semakin mudah. Terkadang nggak bawa uang tunai, tapi kita masih memiliki m-banking, Shopee, Dana, OVO, QRIS lah dan sebagainya. Selanjutnya adalah divisibility, yaitu adalah mudah dibagi. Maksudnya adalah mudah dibagi ini jadi terbagi dari beberapa pecahan, nggak hanya satu saja, nggak hanya 100.000 saja, nggak hanya 50.000 saja. Jadi kalau misalkan kita itu mau membeli dengan harga yang kecil, maka uang itu sudah ada yang untuk pembelian kecil gitu. Selanjutnya elasticity of supply. Jadi elastisitas tergantung dari kebutuhan masyarakatnya. Meskipun di luar sana masyarakatnya berapa, itu nanti uangnya diedarkan berapa. Jadi seperti itu. Kalau misalkan masyarakat kita kan luas, Indonesia itu kan luas ya, maka uang yang dikeluarkan harus memenuhi dari masyarakat Indonesia itu tadi. Kemudian syarat psikologis. Nah, syarat psikologis di sini ini adalah bisa diterima oleh semua kalangan. Yang sudah saya tampilkan tadi dari video tadi, di situ kan sudah dijelaskan bahwasanya orang tunanetra juga kan diterima oleh semua kalangan. Jadi secara psikologis semua menerima tentang keabsahan uang tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya, fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah dapat diterima semua orang. Jadi bisa diterima oleh semua orang. Mulai dari zaman pertama kali menggunakan barter, kan saling tukar menukar barang. Tapi dirasa barter ini agak merugikan dari satu sama lain, maka digantilah menuju uang barang. Setelah uang barang seperti emas, perak, logam, kerang dan sebagainya, mutiara, kemudian dirubah menjadi uang kartal. Contohnya ya uangnya sampai sekarang itu tadi. Kemudian dimudahkan lagi, uang kartal berevolusi menjadi uang elektronik. Jadi seperti itu. Lanjut ke materinya adalah fungsi uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi asli dan fungsi turunan. Pertama, fungsi asli sebagai alat tukar umum. Jadi alat sebagai tukar umum.
semua menyadari bahwasanya untuk tukar barang atau membeli barang itu menggunakan uang. Yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Paham tentang satuan hitung maksudnya? Satuan hitung di sini, misalkan sampean membeli barang, contoh misalkan membeli buku dengan harga 5.000. Maka ketika sampean beli 2 buku, berarti harganya 10.000. Itu satuan hitung. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi turunan sebagai alat pembayaran. Jadi kan uang itu kan sebagai alat pembayaran yang sah. Mungkin itu tadi kan sudah panjang lebar saya menjelaskan. Kemudian sebagai alat penyimpan kekayaan. Paham di sini? Sebagai alat penyimpan kekayaan. Jangan fokus di gambar bawah. Di situ ada yang gambarnya celengan. Jadi sebagai alat penyimpan kekayaan. Sampai masukkan di tabungan, di celengan dan seperti itu. Kemudian sebagai alat pemindah kekayaan. Apa perbedaan dari penyimpan kekayaan dan juga pemindah kekayaan? Pemindah kekayaan dan penyimpan kekayaan ini kan dua hal yang berbeda. Kalau penyimpan kekayaan maka sampean menabung. Tapi kalau pemindah kekayaan, misalkan sampean itu orang Jakarta, kemudian sampean pindah ke wilayah Malang atau mungkin Jawa lah, itu kan perbedaan harganya kan sudah berbeda. Kalau di Jakarta harganya sekian, kemudian nanti kalau misalkan dipindah ke kabupaten misalkan kayak di Malang sini, itu harganya kan sudah berbeda, lebih mahal Jakarta. Selanjutnya adalah sebagai alat pembentuk modal. Biasanya ini digunakan oleh pengusaha-pengusaha kaya untuk menginvestasikan uangnya menjadi lebih besar. Jadi pembentuk modal. Jadi investasi misalkan 2 juta dalam 1 bulannya, nanti itu naiknya berapa, jadi seperti itu. Yang sebagai alat penunjuk harga. Jadi alat penunjuk harga hampir sama dengan satuan hitung, cuman penunjuk harga seperti ini. Misalkan dalam buku itu harganya 5.000, harga pensil itu 2.500, maka harga 1 buku setara dengan harga berapa pensil? 5.000 sama 2.500? 2. Jadi harga 2 pensil setara dengan 1 buku. Itu sebagai penunjuk harga. Lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Melanjut ke selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya dari materi yang saya paparkan itu tadi. Ya Bu, Nesya. Oh siap Nesya. Ada yang tanyakan Nesya? Dari hasil uang yang sudah didapatkan, apa perbedaan uang sebagai penunjuk harga? Oh, penunjuk harga dan satuan hitung. Oh, dari teman kalian ada yang tidak paham, mungkin ada yang bisa membantu menjawab dari kelompok lain. Jadi perbedaan uang sebagai satuan hitung maupun penunjuk harga. Mungkin ada yang bisa menjawab? Siapa yang mau menjawab? Mungkin? Tadia mungkin? Atau mungkin Roro? Mbak Anin? Jadi menurut pemahaman saya, perbedaannya terutama pada uang itu sendiri. Okay. Nah, uang sebagai penunjuk harga adalah sebagai pengukur barang tersebut. Misalnya harga beli itu 5.000, terus harga belinya 2.500. Nah, maka harga beli 2 kali lebih besar daripada harga pensilnya. Nah, sedangkan uang sebagai nomor hitung untuk ukuran suatu benda. Misalnya membayar buku 5.000, terus ketika membeli buku 2 buku berarti 10.000. Ini itu sedikit pemahaman dari saya. Oke, terima kasih. Jadi perbedaannya itu terletak pada uang itu sendiri. Kalau sebagai satuan hitung, jadi istilahnya adalah barang yang sama. Jadi kalau misalkan ya satu bukunya sampean itu harganya 5.000 atau mungkin katakanlah 10.000 lah. Ketika nanti belinya 2 maka akan bertambah nilainya.
2 jadi 20.000 kalau 10.000. Nah, kalau misalkan penunjuk harga itu berbeda konteksnya dengan dua barang yang berbeda. Misalkan pensil itu harganya 2.500 satunya, ya kan? Kemudian untuk membeli buku berarti harga buku ini harga 2 pensil setara dengan harga 1 buku. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Ada? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Ya, ini adalah diskusi kelompok. Diskusi kali ini, yang pertama akan membuat mind map, peta konsep atau karya tempel. Masing-masing kelompok membuat mind map dengan materi yang berbeda. Jadi soalnya berbeda-beda, Rek. Ada 3 kalau nggak salah. Kemudian setelah itu beberapa kelompok mempresentasikan hasil mind map-nya. Jadi kelompok nanti ketika sudah membuat presentasi ke depan, kemudian diimbangi dengan tanya jawab oleh teman sekelasnya. Oke. Untuk LKPD-nya Bapak bagikan. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Kalau ada gunting kok sampean potong. Iya. Sama kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. 4 mana? Kelompok 5. 6 belakang. Kelompok 5. Kemudian kelompok 6. Oke, sampean kembangkan, sampean keluarkan kreativitasnya sampean semuanya. Nah, ini untuk menuangkan idenya sampean. Oke, sami-sami dulu untuk menuangkan ide-idemu. Mencakup misalnya enggak ada semuanya, yang penting sangat tahu ini Apa Gun? Tak apa-apa. Sampean kreativitaskan pekerjaan kalian. Jadi sambil Bapak membimbing kalian, mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan, sampean tanyakan, sampean boleh memberikan, mungkin di situ mencatatkan di sebelahnya mungkin boleh, atau mungkin di bawahnya juga boleh, sampingnya dan sebagainya. Sesuai dengan tema yang sudah terdapat pada LKPD. Nah, kata Rani Bapak atau Pak tidak dia? Nanti di foto. Apa? Sama kelompok berapa sih? Ini 1, kelompok 2 ya belum dah. Mana? Oh, kelompok berapa itu? Kelompok berapa sih? 2. LKPD-nya sudah? LKPD-nya sudah? Oh sudah. Terserah, sampean boleh hias, terserah, bebas. Sampean mau pakai pensil warna silahkan. Yang penting
ide-idemu, kreativitasmu sampean sampaikan dalam sebuah LKPD-mu atau lembar kerja peserta didik itu. Apa gimana? Cuman materinya apa? Materimu apa? Ini kan komoditas, uang, fiat, nah, evolusi sistem pembayaran. Saya mencari evolusi sistem pembayaran tadi. Ya itu cocokkan dengan gambarnya. Cocokkan dengan gambar ini, ya kan? Ini misalkan contoh, ini uang apa sih? Uang komoditas ini loh ya. Nah, uang komoditas itu yang mana menurut saya? Uang komoditas itu pengertiannya adalah bentuk uang yang nilainya berasal dari komoditas fisik yang melekat pada dirinya seperti emas, perak, atau biji-bijian. Jadi contohnya emas dan perak. Nah ini, bukan? Ini contohnya. Nah, nanti ini sama masuk. Kemudian uang fiat, mata uang yang nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan berdasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bank sentral. Misalkan, nah ini nanti masukkan, nggak harus semuanya. Jadi misalkan sampai mau 4 misalkan, atau mungkin kan di sini kan perintahnya berapa? 5, dimasukkan 5. Jumlahnya di sini berapa? Nah ini termasuk uang apa? Yang ini termasuk uang apa? Tuh, yang ini termasuk uang apa? Contoh misalkan kan ini kan namanya adalah ini apa ini? Ini apa? Uang digital apa e-money? E-money kan? Nah nanti ini tuangkan e-money. Nanti kan kasih. Oke, silakan. Sampean kreativitaskan pemikiran di sampean. Lem nanti bisa pinjam de teman sebangku atau mungkin de kelompok 2 itu di sini ada lem. Ada call bisa. Kemarin nggak diberitahu ya? Hah? Gak bawa gunting tadi? Enggak. Gak bawa? Oke, semua harus bekerja. Dalam. Nanti ini sama tempel. Sama kelompok berapa? 4. Apa saja? Ya. Ini wes ini tok ya. Berapa ini? Berapa gambar? Perintahmu di sana itu apa? Bahan pembuatan uang. Materi jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada berapa? Yang kasmu lihatin. Belum bisa. Lihatin dulu. Jenis-jenis uang ada berapa? Sama lihat. Jenis-jenis uang ada 4. Nah, apa saja? Oke, hati-hati. Nah, uang kartal terus, uang giral terus, uang logam terus, uang kertas, uang tanda. Oke. Jadi di sini ini sama tulis misalkan ini uang apa jenenge? Uang apa jenenge? Uang giral. Kalau ini yang giral. Jadi ini uang kertas, kemudian ini uang logam dengan perintah yang ada di sini. Nah, yang nanti sampean utarakan di dalamnya adalah bahan pembuatan uangnya, kemudian lembaga yang mengeluarkannya siapa, kawasan atau daerah yang diberlaku. Misalkan kalau ini nggak harus semuanya, tapi kan ini kan misalkan ini kan berarti daerahnya daerah mana ini? Daerah mana ini? Amerika. Nah, Amerika. Ya nanti sama itu nama bawahnya di Amerika. Gitu. Ini sini bahan pembuatannya, membuatnya dengan apa? Gitu. Jadi 3 poin itu 4, 5, 6 itu harus terpenuhi semuanya. Jangan boleh kreativitasnya terserah mau buat horizontal atau mungkin vertikal boleh terserah.
Ada yang mungkin butuh bantuan? Ada yang perlu dibantu? Mungkin yang masih belum paham? Udah mau selesai. Kamu selesai. Kita gambar sendiri. Terserah kamu. Enggak ada kayaknya. Kan ada. Nah, Lah kan dulu tuh mama teacher. Ini yang halo? kertas. Yang mana? Apa sih Pak? Yang mana? Mana kira? Cari di situ ada ya? Viral. Ada nggak? Nggak ada. Semua. Apa tuh? Biji-bijian. Sudah. Iya Pak, tinggal finishing. Satu siapa? Nggak apa. Satu siapa? Satu ini. Satu Anin. Iya. Saya Tiga. Lima. Oh, tiga. Tiga anu. Nesa tiga. Iya. Oh iya. Nanti kalau misal saya masuk boleh bawa ini. Sama bawa LKS bu, pakai silakan. Itu bawa buku LKS ya. Oke, sudah. Satu, sudah. Nomor satu sudah. Sudah. Yang lain sudah semuanya? Oke, sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan fase yang ke selanjutnya. Ya, ini adalah ice breaking. Ice breaking. Ya. Sudah siap kan? Ada yang sudah siap untuk presentasi kan? Kan sudah ada yang siap untuk presentasi? Sudah? Oke, selesaikan dulu. Betul tak? Apa namanya? Sudah, hentikan dulu. Yes. Hentikan dulu. Fase selanjutnya adalah ice breaking, yaitu kita relaksasi. Nampaknya kalian ya capek, kemudian ngantuk mungkin, atau mungkin agak sedikit yang apa namanya hampir cekcok dengan teman satu kelompoknya mungkin, biar kita lebih fresh untuk memulai pembelajaran yang selanjutnya. Minta tolong mungkin yang siap untuk menjadi partner saya di depan untuk melakukan ice breaking. Mungkin yang siap? Oke, sama siapa? Sama-sama. Ya, silakan, monggo. Ayo, silakan. Yes, kita nostalgia lah, sambil nostalgia yang zaman-zaman itu dulu. Saya minta semuanya berdiri dulu semuanya. Oke, berdiri dulu, berhadapkan sini. Saya ikut ini. Saya ikut juga. Saya ikut. Yes, gak apa-apa lah. Meskipun saya sudah tua, oke lah, gak apa-apa. Ayo. Aku ikut juga, wes. Oke, bisa dimulai ice breaking-nya mungkin. Yang lain, teman-teman. Sudah? Gue siapa itu? Pak Anggun, sudah Anggun?
Udah, ayo ikuti dulu ice breakingnya. Mulai 1, 2, 3. Di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan Ikan berenang. duduk yang manis siap belajar. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah siap presentasi kelompok 1 mungkin? Siap untuk mempresentasikan karyanya? Sudah siap? Yakin? Sudah. Oke. Silakan maju ke depan. Kelompok yang siap presentasi, yang kelompok lain perhatikan temanmu yang presentasi, dan nanti sediakanlah pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Iya. Kita sistem Alia. Kalau sahur atau apa? Yang lain tolong dengarkan. Tekan, masukin dalam dari 1, 2, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asal mula atau terciptanya uang, atau lebih singkatnya tentang sejarah uang nih. Nah, jadi dulu itu masyarakat itu tidak mengenal apa itu uang. Mereka tidak menggunakan uang untuk bertransaksi, untuk bertukar barang. Nah, gimana cara mereka memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Nah, mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan bahan alam di lingkungan sekitar mereka. Contohnya, mereka membutuhkan sebuah air. Nah, mereka akan mencari ke sungai untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Nah, jika bahan-bahan alam ini sudah habis atau sudah mulai menipis, mereka akan mulai berpindah tempat ke tempat yang memiliki banyak persediaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seiring berkembangnya zaman, nah mereka pun mulai tinggal menetap di suatu daerah. Nah, mereka ini mulai menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan sistem barter. Apa sih sistem barter ini? Sistem barter merupakan sistem transaksi yang pertama kali digunakan manusia. Barter adalah sistem pertukaran barang dengan barang maupun jasa dengan jasa, ataupun barang dengan jasa. Nah, jadi barter ini adalah sebuah sebuah sistem yang digunakan untuk bertransaksi. Contohnya, aku memiliki dua jeruk kecil. Nah, aku ingin menukar dengan satu buah apel segar. Nah, jika ditukar dengan satu buah jeruk kecil, itu mungkin kurang bernilai sama. Jadi, barter ini juga memandang dengan nilai yang sekiranya barang ini sama. Harga nilai barangnya sama. Jadi, aku menukar dengan satu buah jeruk ini dengan dua buah jeruk kecil. Jadi begitu. Nah, seiring berkembangnya waktu, barter ini tidak bertahan lama karena dinilai tidak akurat, karena sedikit menyusahkan beberapa masyarakat dan dianggap tidak efektif. Nah, contohnya seperti permasalahan berikut. Contoh 1, kamu memiliki sejumlah beras dari hasil panen yang cukup banyak. Sementara kamu membutuhkan sapi untuk beternak. Berapa jumlah pasti beras yang perlu kamu barter dengan seekor sapi? Kesulitan terjadi saat pemilik sapi merasa seekor sapi sama nilainya dengan 100 karung beras. Sementara menurutmu jumlah tersebut terlalu banyak.
Nah, kedua contoh permasalahan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Harapannya, di satu sisi alat tukar tersebut dapat mengukur nilai dari barang yang akan dipertukarkan dan sisi lain dapat digunakan untuk mendapatkan barang lain yang diinginkan. Nah, seiring berkembangnya waktu lagi, beberapa pemerintahan atau masyarakat mulai menganggap beberapa barang yang untuk digunakan untuk menukar barang seperti kerang, garam, dan manik-manik yang dipilih sebagai uang pada masa dahulu. Nah, seiring berkembangnya zaman lagi, mulai ditemukanlah beberapa bahan seperti emas dan perak yang diolah menjadi sebuah logam. Nah, logam ini digunakan sebagai alat transaksi yang dianggap lebih akurat dan efektif. Seiring perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan uang logam sebagai alat tukar. Uang logam yang digunakan berupa emas bercampur perak. Bahan tersebut dianggap tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama. Logam dipilih sebagai alat tukar sistem transaksi sebab memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, dan mudah dibawa. Nah, jadi logam ini dianggap lebih akurat dan lebih tahan lama pada zaman itu. Namun berkurangnya Nah, berkurangnya kebutuhan emas ini semakin berkurang menyebabkan beberapa kebutuhan lain yang digunakan untuk lebih memudahkan lagi dalam jumlah uang yang ada. Nah, setelah uang logam tercipta, muncullah sebuah uang kertas yang dianggap lebih akurat, lebih ringan, dan lebih mudah dibawa kemana-mana, dan memiliki nilai jual yang beberapa nilai yang seperti kayak menyamakan dengan mungkin kita mau beli barang yang harganya lebih kecil. Nah, jadi uang kertas ini terbagi mulai dari uang yang nominalnya kecil hingga yang bernominal tinggi. Uang kertas pertama kali dikembangkan pada era dinasti Tang di Cina pada abad ke-7. Sejak saat itu, penggunaan uang kertas mulai tersebar hingga ke seluruh kekaisaran Mongol atau dinasti Yuan di Cina. Setelah berkembang di Asia, penggunaan uang kertas juga muncul di Eropa. Marco Polo mulai mengenalkan selama abad ke-13. Penggunaan uang kertas semakin berkembang setiap harinya dan tersebar hingga ke seluruh dunia. Pada 1800-an, Napoleon mengeluarkan uang kertas untuk pertama kalinya. Di Indonesia, uang kertas muncul di sekitar tahun 1900 dan sampai 1920 dan 1939 sampai 1940. Pada saat itu, Indonesia kekurangan uang logam selama berperang. Akhirnya, selama pendudukan Jepang, dikeluarkanlah uang kertas yang disebut rupiah. Pada 1943, kemudian usai Perang Dunia Kedua, uang kertas Indonesia dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1949 di Den Haag, ORI ditarik dan diganti dengan mata uang rupiah Indonesia yang kemudian diakui di dunia. Kemuncul uang kertas ini untuk menyiasati kesulitan ketika semakin banyak transaksi atau tukar menukar yang harus dilayani dengan uang logam, sementara jumlah emas dan perak itu semakin terbatas. Nah, ada juga tentang uang giral, adalah pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, dan polis. Contohnya, kalian membayar atau contoh simpelnya, kalian membayar uang makan di sebuah pondok pesantren ini di kantor. Nah, untuk memberikan bukti, nah itu ditulis di kertas gitu kan, untuk pengajuan ke kantor lagi, biar lebih efektif gitu. Nah, kita di sini sudah memasuki era globalisasi dan era modern. Nah, di sini semakin berkembangnya di zaman ini, nah semua fasilitas pun semakin modern. Nah, mungkin beberapa masyarakat seperti sedikit ribet ya kalau untuk membawa uang. Jadi atau terkadang lupa. Nah, muncullah di sini uang elektronik. Bank Indonesia mendefinisikan uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang lebih akurat dan lebih simpel serta lebih mudah dibawa kemana-mana tanpa harus membawa dompet atau yang lain.
Di era globalisasi dan modernisasi ini berkembang uang yang digunakan oleh masyarakat, yaitu uang elektronik. Uang elektronik ini dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tol, membeli tiket, dan sebagainya. Contoh dari uang elektronik berbentuk kartu e-money yang beredar di Indonesia adalah ShopeePay, Link Aja, Playtrend, Isaku, OVOCash, GoPay, Uangku, dan lain-lain. Uang elektronik sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat, dan mikro. Nah, jadi begitu sejarah terciptanya uang dan dan perubahan uang-uang di setiap perkembangannya zaman. Nah, dari penjelasan presentasi kami, apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 1? Mungkin kelompok 2 atau mungkin kelompok 3 yang ingin bertanya? Atau mungkin kelompok 5? Roro mau bertanya? Mau tanya, di sistem barter itu kan dia kan terjadi untuk menukarkan barang yang kita inginkan. Nah, kenapa kok hal itu kok nggak berlangsung lama? Nah, itu pertanyaan nih. Oke. Jadi pertanyaan adalah dari sistem barter, kenapa sistem barter ini terjadinya tidak begitu lama dan digantikan oleh alat pembayaran yang setelahnya gitu. Apa yang mengaruhi faktor? Nah, jadi sistem barter kan menggunakan sebuah barang untuk menukarkan satu benda yang kita inginkan. Nah, jika suatu hari atau kita menginginkan sebuah nilai barang yang lebih besar, namun kita juga harus menukarkan juga dengan barang yang bernilai sama. Nah, siapa tahu suatu hari kita membutuhkan, mungkin dasar simpelnya kita ingin membeli seekor sapi, namun kita hanya memiliki beberapa karung beras, seperti permasalahan yang dijelaskan tadi. Nah, kesulitan itu terjadi. Nah, jika kita ingin membeli suatu sapi ini, otomatis kita harus menukarkan beberapa karung beras yang mungkin harganya atau nilai barangnya setara dengan harga sapi ini tadi. Nah, karena mungkin harga sapi ini bisa dibilang cukup mahal, nah kita juga harus membawa beberapa karung beras yang cukup banyak. Itu menimbulkan atau menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menukarkan beberapa barang yang ingin dibeli oleh masyarakat. Nah, karena kesulitan itu terjadi, sistem barter ini tidak berlangsung cukup lama. Gitu. Untuk pertanyaan si penanya, apakah sudah lega dengan jawaban si pemateri? Sudah? Oke. Kalau sudah, saya kembalikan lagi ke si presentasi, bisa mengakhiri presentasi. Kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan tentang sejarah uang. Akhir kata, jika kita ada salah kata, salah sikap, atau salah ucap, atau kurang jelasnya sebuah penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada kelompok yang lain mungkin yang mempresentasikan hasil produknya. Kelompok 5.
Bisa dimulai kelompok 5 untuk mempresentasikan produknya. Dimoderator oleh siapa? Oh, sampean. Oke. Bisa dimulai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sejahtera dari kami kelompok 5. Hari ini kita bakalan jelasin tentang evolusi sistem pembelajaran. Apa sih evolusi sistem pembelajaran itu? Baik, yang pertama uang komoditas. Uang komoditas adalah bentuk uang yang nilainya berasal dari komoditas fisik yang melekat pada dirinya, seperti emas, perak, atau biji-bijian, dan memiliki nilai intrinsik atau kegunaan yang tidak bergantung pada statusnya sebagai uang. Baik, contohnya meliputi koin emas, garam, roma kuno atau tembakau yang digunakan sebagai alat pembayaran karena nilai intrinsiknya. Yang kedua adalah uang fiat. Uang fiat adalah mata uang yang nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bank sentral yang mengeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh umum uang fiat adalah rupiah, dolar. Setelah itu ada euro, dan kegunaan uang fiat ini sendiri adalah fleksibilitasnya dalam kebijakan moneter, memungkinkan pemerintah mengatur suplai uang sesuai kebutuhan ekonomi. Uang cek adalah alat pembayaran non-tunai berupa surat perintah tertulis dari pemilik rekening atau nasabah kepada banknya untuk mencarikan sejumlah dana tertentu dari rekening tersebut kepada pihak yang ditunjuk atau penerima. Cek merupakan instrumen keuangan yang berfungsi untuk mempermudah transaksi, terutama untuk jumlah besar, dan termasuk dalam kategori uang giral. Pembayaran elektronik adalah metode pembayaran yang memproses transfer nilai antar rekening pembayaran menggunakan perangkat yang saluran digital, tanpa menggunakan uang tunai fisik atau cek. Sistem ini melibatkan penggunaan teknologi digital seperti internet banking, mobile banking, atau kredit atau debit, dompet elektronik, dan kode QR untuk transaksi yang lebih cepat, aman, efisien dibandingkan pembayaran tradisional. E-money adalah alat pembayaran elektronik uang yang nilainya disimpan dalam media seperti kartu, ponsel, atau aplikasi untuk melakukan transaksi non-tunai. E-money berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Penggunaannya harus menyetor dana terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan e-money berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk berbagai pembayaran, mulai dari tol, transportasi, hingga belanja di minimarket. Dari penjelasan kelompok kami, apa ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain kepada kelompok 5? Kelompok 5. Ada penjelasan mungkin dari kelompok lain? Ada yang ditanyakan? Mungkin. Dari kelompok lain? Yang ditanyakan kepada kelompok 5 dengan materi evolusi sistem pembayaran. Ada? Mungkin dari poin-poin tersebut ada yang ditanyakan dari kelompok 1, 2, 3 atau 5 ataupun 6, 4. Ada yang bertanya? Bisa sampai ini. Sekian kami dari kelompok 5 akan mengakhiri presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah ucap dan pelakuan. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi, meluangkan waktunya untuk presentasi. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang meneruskan dari pembahasan, yaitu adalah evaluasi.
Jadi setelah ada presentasi maka adalah evaluasi. Apa pengalaman yang didapat? Mungkin dari kalian ada yang memberikan pengalaman, pembagian pengalaman. Mbak Anggun, ya. Pengalaman apa yang saya dapatkan dari pembelajaran ini tadi? Pengalaman dalam membuat ini membuat saya lebih sangat lebih semangat dalam belajar sehingga membuat suasana kelas lebih tertib, kondusif dan menumbuhkan sikap gotong royong. Jadi kesimpulannya adalah apa pendapatnya? Menyenangkan, gitu kan? Intinya menyenangkan karena pembuatan minimap ini membuat kita bekerja sama dalam suatu kelompok. Setelah evaluasi, maka kita melakukan yang namanya adalah refleksi. Refleksi ini ungkapan perasaan kita ketika kita sudah melakukan sebuah pembelajaran atau sudah melakukan kegiatan belajar. Dimulai dari bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran yang telah berlangsung tadi. Alhamdulillah sangat menyenangkan. Kemudian apakah pembelajaran tadi sama atau berbeda dengan pembelajaran sebelumnya? Berbeda. Alasannya? Dengan melakukan diskusi dan berbagai tugas. Setiap kelompok itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Ada mungkin dia itu sudah effortnya begitu tinggi, ya mungkin dia itu membuat hiasan atau mungkin katakan membawa dari kamar ke pondok ke sekolah, dan mungkin ada yang mungkin dia itu hanya mampu untuk menulis dan sebagainya. Selanjutnya adalah hal apa yang tidak menarik saat pembelajaran berlangsung? Tidak ada. Tidak ada. Oke, alhamdulillah kalau begitu, nggih. Menurut pendapatmu, hal menarik apa yang terjadi saat pembelajaran tadi? Dapat menumbuhkan semangat dalam belajar. Oke. Selanjutnya, apa yang kamu harapkan agar guru lakukan saat pembelajaran tadi? Menyediakan waktu yang lebih panjang. Ya maklum, Rek, namanya adalah pretest. Kalau misalkan waktunya lebih panjang adalah penjabaran. Jadi kalau misalkan kita jabarkan materinya nggak sampai sekitar 1 hari, mungkin bisa 2 hari, 3 hari maupun berhari-hari. Kesimpulan pembelajaran hari ini mungkin ada yang memberikan kesimpulan dari beberapa kelompok yang ada di sini. Siapa namamu lupa aku? Nadia ya. Oke, Nadia. Kesimpulannya apa Nadia dalam pembelajaran hari ini? Dalam pembelajaran ini menjadi menyenangkan. Biasanya di dalam kelas melakukan pembelajaran yang monoton. Monoton, oke. Pembelajaran ini teman-teman saling bekerja sama untuk menghasilkan produk yang terbaik. Dalam pembelajaran ini saya memahami bahwasannya uang semakin lama semakin tinggi. Dimulai dari uang logam sampai di zaman sekarang, yakni era digital, dan sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Oke, jadi kesimpulannya adalah apakah kesimpulan dari Mbak Nadia ini mewakili kesimpulannya kalian dari kelompok yang lain? Ya. Oke, mewakili. Kalau gitu saya next lanjutkan. Nah ini Rek, ini adalah motivasi buat kalian. Tahu gambarnya apa? Pisau, mengasah pisau. Nah ini seperti halnya kalian sekarang. Kalian sekarang ada di tahap yang namanya belajar. Jadi kalian itu ada di tahap belajar atau trial of error. Jadinya semakin sampean itu diibaratkan sebagai pisau, semakin sampean itu diasah, kemudian digunakan, dari pemikiran sampean atau mindsetnya sampean akan berkembang atau berubah. Berbeda lagi ketika sampean sudah ditakdirkan menjadi orang yang pinter, tapi sampean nggak pernah melakukan kegiatan seperti halnya pisau, yaitu memotong. Sampean sudah tajam nih dari dulu, tapi sampean nggak pernah buat motong. Maka keberanian untuk memotong ini akan luntur, berarti ngeremehkan. Walah, cuma gitu aja. Alah, di popo biasa. Jadi seperti itu. Maka dari itu harapannya sampai di trial error ini, belajar ini tetap mengasah ilmu yang ada,
dan supaya nanti bisa barokah dan juga bermanfaat. Tidak terasa pembelajaran kita akan berakhir, dan mungkin bila mana saya menyampaikan kurang ataupun bagaimana, nanti saya mohon maaf gitu. Untuk doa penutup saya serahkan pada ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka jami'a ma 'allamtana fad'u ilaina inda hajatina. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau di lain waktu untuk presentasi yang belum, kelompok lain yang belum, nanti di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Terima kasih. Jumpa lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun tak pernah peduli, yang ku cari berkali-kali. Bangga dari santri, ku bangga bisa gaji, dapat ridho kiai, doa restu bunyai. Siapa kita? SMP Anur. SMP Anur bisa. Selamat dunia akhirat. Mau makan ku harus ngantri, mandi pun aku juga ngantri. Aku pun tak pernah peduli, yang ku cari berkailan.